Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Bali membuka kick-off sensus penduduk 2020. Kick-off sensus penduduk menandai dimulainya sensus penduduk tahap kedua. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan, sensus penduduk merupakan agenda besar di Indonesia karena untuk kali pertama menggunakan data direktoral, pencatatan sipil, dan kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dilaksanakan sensus penduduk ini adalah membangun data kependudukan. Tujuan lainnya adalah menyediakan data jumlah dan distribusi penduduk. Sensus penduduk ini bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga kepentingan daerah. Sensus penduduk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sensus penduduk tahun ini tidak hanya menggunakan metode basis data, tetapi juga disesuaikan dengan tetap menaati protokol kesehatan. Kick-off sensus penduduk pada Selasa 1 September 2020 merupakan tanda dimulainya sensus penduduk tahap kedua sebagai lanjutan tahap pertama yang dilakukan secara online. Pihaknya meminta masyarakat menerima petugas sensus penduduk dengan baik dan memberikan jawaban yang sebenarnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan petugas sensus. Hadirin yang saya hormati, kick-off sensus penduduk 2020 pada hari ini adalah sebagai penanda dimulainya pelaksanaan sensus penduduk tahap kedua, yaitu pendataan secara wawancara atau pendataan lapangan yang akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 30 September 2020 yang akan datang sebagai lanjutan tahap pertama yang dilakukan secara online atau sensus penduduk online yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020 yang lalu. Kepala BPS Bali, Adi Nugroho menyatakan, dalam sensus penduduk kali ini ada cara baru yang akan dilakukan. Cara baru ini diantaranya adalah sensus secara daring atau online. Cara ini juga menggunakan data direktoral, pencatatan sipil, dan kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Dengan dasar itu sensus dilakukan. Tujuan sensus dalam hal ini adalah mencatat semua penduduk dan tidak membiarkan satu pun tertinggal. Dengan upaya tersebut, ke depan diharapkan data penduduk yang lengkap bisa diperoleh. Barunya semuanya sesungguhnya dimulai dari online. Di bulan Februari sampai Mei kemarin kita melaksanakan sensus penduduk online itu baru, sebelumnya belum pernah. Demikian pula cara yang ini dengan digunakannya data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau data KTP elektronik, sebetulnya mudahnya begitu, itu sekarang digunakan sebagai dasar dan dengan dasar itu sensus kemudian dilaksanakan. Sekali lagi tujuan sensus adalah mencatat semua penduduk dan tidak membiarkan satu pun tertinggal. Kepala Dinas PMD Dukcapil Putu Anom Agustina menyatakan, waktunya memang sangat singkat, namun pihaknya bersama BPS juga sudah melakukan kerjasama dengan optimal dan perencanaan yang sudah matang. Pihaknya meyakini mampu untuk menyelesaikan sensus sesuai target. Perencanaan yang sudah matang ditambah dengan dukungan kita semua dari unsur pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, swasta, masyarakat itu sendiri, dan kami sangat mengharap dari teman-teman media. Kita punya keyakinan besar karena berdasarkan pengalaman pelaksanaan sensus online yang pertama itu dengan capaian yang dikatakan bisa lebih tinggi di negara-negara lain, itu menggambarkan bahwa kita mampu secara bersama-sama untuk mengatasi ini. Sensus penduduk tahun ini hanya disediakan waktu hingga pada akhir September 2020 dan harus mengcover seluruh penduduk. Agung Ria dan Agung Rai, Bali TV.